Welcome to Langganan Jalan Channel yang akan memberikan informasi dan sharing seputar staycation, road trip, dan juga main-main. Kalau kamu belum subscribe, yuk buruan subscribe supaya nggak ditinggal jalan. Kali ini kira-kira kita mau kemana ya? Kebetulan aku lagi di Jogja dan mau ke Solo naik KRL. Naik KRL dari Jogja ke Solo itu cuma 8.000 dan waktu tempuhnya itu cuma 1 jam aja, jadi lebih hemat dan lebih cepat. Sekarang udah sampai di Solo dan lagi dalam perjalanan menuju hotel. Tadi aku turun di stasiun Jebres karena lebih dekat, dan kalau dibandingin sama stasiun Solo Balapan itu, Jebres itu lebih ramah juga kalau untuk orang tua, karena kalau di stasiun Solo Balapan itu banyak tangga naik turunnya. Selama di Solo, aku nginep di salah satu hotel bintang 5 yang letaknya tuh masih di pusat kota Solo, dan harganya tuh murah banget menurut aku kemarin waktu booking. Ini sama drivernya tuh tadi dilewatin jalan alternatif, dimana emang jalannya itu agak sempit tapi emang lebih dekat. Selain itu jarak hotel sama stasiun Jebres juga emang cuma 3 km sih. Itu kita udah bisa kelihatan hotelnya. Kita akan sekarang menuju ke sana. Jadi di Solo itu aku nginep di The Royal Surakarta Heritage yang ada di Jalan Slamet Riyadi. Sekarang kita sudah sampai di depan area hotel. Di bagian depan tuh kita bisa lihat ada 2 patung besar. Ini kalau nggak salah tuh namanya patung Dua Rapala, yang biasanya memang diletakkan di dekat pintu masuk. Area depan terpantau sepi sih, mungkin karena ini juga jam sorenya agak nanggung. Terus yang jaga mungkin juga lagi istirahat, soalnya ini self service sih buka pintunya. Begitu masuk, di bagian kiri ada batik-batik, di bagian kanan ada tempat duduk, dan pas di area depan pintu itu ada meja bulat, ada isinya itu piagam, patung punakawan, dan juga wayang. Menuju ke area resepsionis, kita bisa lihat ada kursi dan lemari kayu di sisi kanan kirinya. Terus karpet merahnya itu juga besar banget ya. Selain itu di area belakang resepsionis tuh ada patung punakawan juga, dan juga sekat ukir-ukiran yang nuansanya itu Jawa banget. Ini area lobby yang kita lihat kalau kita berdiri dari posisi meja resepsionis. Di hotel ini welcome drinknya ada di dispenser yang ada di atas troli kayu coklat ini. Jadi bukan welcome drink yang bisa ditukar di cafe ataupun di resto. Proses check-in udah selesai, kita akan langsung menuju ke kamar. Untuk area breakfast ini ada di lantai yang sama dengan lobby, jadi itu ada di sisi kanan aku tuh. Nah, ini tadi stand kain batik yang udah kita lihat waktu buka pintu. Di depannya itu ada juga area gamelan. Untuk lift itu ada di ujung, dan di dekat lift itu ada kursi merah dan juga patung sepasang pengantin Jawa. Di sini liftnya ada 2 dan fasilitas umum ada di lantai 3. Besok kita akan lihat ya. Aku udah sampai di lantai 7. Tadi begitu buka lift langsung ada meja dan kaca besar, dan ini ada satu lorong yang warna dindingnya merah, banyak pajangan di dinding, dan juga ada tadi tuh lemari kaca yang isinya juga pajangan-pajangan. Sekarang ini aku mau ngelewatin lorong karena mau menuju ke kamarku. Dari waktu jalan tadi awal sampai ke sini tuh ada beberapa tuh aku udah lihat ada kaca besar yang di frame gitu terus digantung di dinding, dan ini tuh ternyata udah lumayan berasa juga jalannya, karena kayaknya dari tadi tuh jalannya tuh kayak cuman muter gitu loh, karena ternyata jaraknya kamar sama liftnya itu bener-bener dari ujung ke ujung. Akhirnya ini sebentar lagi udah mau sampai, dan di depan kamar aku ada meja dan congklak atau dakon kayu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di area dalam hotel. Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Memang hotelnya itu mungkin nggak seperti hotel pada umumnya ya, karena memang bangunan gedung ini tuh awalnya bukan hotel tapi bank. Nah, cuman banknya itu sudah tutup dan akhirnya dimanfaatkan jadi hotel. Infonya segitu dulu, sekarang aku akan ajakin kalian room tour. Begitu buka pintu udah kelihatan kamarnya itu tanpa karpet dan kayunya itu mengkilap-mengkilap banget. Sekarang kita nyalain dulu lampunya. Nah, sekarang kan udah lebih kelihatan. Di depan aku tuh ada lemari kayu, isinya hanger dan juga deposit box. Terus di sampingnya tuh ada pajangan topeng kayu, terus ada beberapa kelengkapan minibar. Nanti kita akan lihat lagi ya. Dan di sebelahnya itu masih ada lemari, tapi ini kosongan sih, cuman ada isi hanger aja. Nah, untuk di bagian minibarnya itu ada water boiler, terus ada kopi, teh, gula,
terus ada gelas dan juga ada air mineral. Jadi kalau untuk kelengkapannya cuma kayak gitu aja, dan untuk di mini coolernya itu ada di bagian bawahnya dan ini juga kosongan. Ternyata ini aku dapat kamar yang connecting room. TV-nya itu ada di bracket dan di belakangnya itu ada kaca besar. Bawahnya bisa buat tempat koper, terus ada meja yang cukup panjang dan ada space kecil untuk kerja. Untuk kasurnya aku pilih yang twin bed. Tipe kamar ini tuh superior. Kemarin aku booking lewat aplikasi Accor tuh kena 410.000 per malam include breakfast. Jadi murah banget kan ya. Dan view dari kamarnya tuh lebih ke bangunan-bangunan aja sih. Sebelum masuk ke area bathroom, ini juga ada kaca besar lagi di sisi kiri. Begitu masuk di area bathroom, ada kloset, terus ada hair dryer yang udah dipasang di dinding. Untuk amenitiesnya itu ada sikat, pasta gigi, shower cap, sanitary bag, sewing kit, dan untuk hand body lotion itu juga sudah ada termasuk hand soap. Selain itu, di bathroom ini tuh kita juga sudah dapat bathtub. Jadi bisa puas berendam kalau misalkan udah capek. Kalau menurut kalian gimana dengan harga segitu dapat breakfast plus kamarnya itu ada bathtub, lumayan banget kan ya. Nah ini aku juga baru tahu kalau ternyata kaca di belakang TV itu ada lampunya. Oh ya, untuk slot colokan itu ada di bagian ujung ini. Jadi ada beberapa yang bisa kita pakai. Kalau misalkan kerja di corner ini kayaknya enak juga ya sambil lihat view keluar meskipun lihatnya cuma bangunan. Untuk fasilitas lain kita lanjut besok setelah sarapan ya. Sugeng Enjing, selamat pagi. Ternyata kalau pagi ada live music gamelannya di sini. Wah, seru banget ya. Stand batiknya juga udah ada yang jaga dan lebih terang. Sekarang aku mau sarapan dulu. Kemarin tuh waktu mau booking hotel pakai breakfast sama enggak, beda rate-nya tuh cuma 7.000 aja. Jadi ya jelas mending pakai breakfast lah. Ini dia area restonya. Begitu masuk sini sih aku belum pernah nemuin yang kayak gini ya. Jadi di sini tuh ada herb selection. Jadi ada kayu manis, ada madu, lemon jahe dan lain-lain, dan juga ada gula batu. Terus di sampingnya juga ada coffee machine. Tapi ini kita kayak ngeracik sendiri ya kalau misalkan mau bikin cappuccino. Tapi minta dibikinin juga boleh. Terus ada juga hot coffee, hot tea, ada wedang jahe dan juga ada air panas. Untuk menu buah ada beberapa, jadi di sini tuh disediakan semangka, pepaya, jeruk, dan juga nanas yang sudah dipotong-potong. Untuk di sebelahnya tersedia healthy food, jajanan pasar. Jajanan pasarnya itu ada kayak tiwolnya juga, terus sushi dan juga cheese selection. Lalu nggak ketinggalan juga ada salad lengkap dengan dressingnya. Dan yang menyenangkan tuh di sini tuh ada manisan mangga, salak, dan kedondong yang dimana ini tuh favorit aku banget sih. Hotel ini tuh nuansanya Jawa banget dengan sentuhan modern, dimana pajangan-pajangannya itu mayoritas memang seni-seni budaya Jawa. Di area makanan yang agak berat itu ada bubur ayam. Untuk bubur ayam ini toppingnya juga lengkap, ada cakwe, ada daging ayam, ada telur, dan yang lain-lainnya. Terus kalau misalkan nggak mau makan nasi, maunya roti, di sini ada assorted pastries. Jadi ada waffle, roti tawar, mau bikin toast juga bisa, dan croissant dan juga beberapa jenis pastries yang lain. Selanjutnya ada sup ayam. Ini tuh aku jarang nemuin sih menu sup ayam di tempat hotel yang lain. Untuk makanan yang berat udah pasti nasi putihnya ada dong. Ada juga mie goreng, ada menu lawar sayur, terus ayam bumbu Bali, dan juga ada ayam betutu. Kalau dilihat menunya sih ini fix ya, makanan khas Bali. Dan di paling ujung tuh juga ada kacang merah. Selain menu buffet yang tadi, ada juga beberapa stand. Menunya itu kue tiaw kuah kari, dan untuk extensionnya juga ada di area ini. Cuman memang pilihannya tuh untuk kayak potato wedge yang biasanya ada tuh ini nggak ada. Di sini cuman ada telur, sosis, dan bacon. Dan di stand terakhir itu ada nasi goreng Jawa. Dan ini biasanya kalau request baru akan dimasakin. Beralih ke area minuman, di sini ada jus melon, jus jambu, dan juga jus jeruk. Selain itu disediakan infused water dan juga air putih biasa. Di bagian ujung tuh juga masih ada makanan ya. Jadi di sini tuh tersedia nasi kuning lengkap dengan lauk-lauknya. Ada telur dadar, telur utuh, ada ayam, terus beberapa jenis sambal, dan yang di paling ujung itu ada jamu.
Mayoritas menu di sini memang menu-menu lokal Indonesia semua ya, tapi di sini enak-enak sih menurut aku. Nah, lanjut lagi di sisi sebaliknya tadi untuk di area sorted pastry, ini yang kita bisa lihat ya, ada butter juga yang udah disediakan. Terus ada juga beberapa jenis jenang. Jadi jenang mutiara, bubur kacang hijau, terus biji salak dan juga ketan hitam. Dan yang nggak kalah penting adalah corner favoritnya anak-anak, yaitu sereal dan susu. Selama breakfast di sini aku lebih banyak pilih masakan Nusantara, dan ini suasana di area breakfastnya. Setelah selesai makan, kita akan lihat fasilitas di lantai 3 ya. Sekarang kita sudah ada di lantai 3. Begitu keluar lift selalu disambut dengan ornamen Jawa. Kali ini ada kayak semacam kastil. Dan di lorong lantai 3 ini dominasi dindingnya itu warnanya merah. Dihiasi dengan beberapa lukisan yang ada di dinding dan juga tentunya kaca besar yang jadi ciri khasnya. Lorong di sini agak gelap ya, meskipun di bagian kanan tuh sebenarnya ada tempat duduk loh yang bisa dipakai misalkan mau ketemuan sama orang, ngobrol-ngobrol, cuman sayangnya agak gelap aja sih. Nah, fasilitas pertama yang ada di sini itu adalah tempat spa. Cuman aku nggak tahu kenapa ini tuh gelap banget. Apakah memang belum jam operasional atau emang ambience-nya dibikin seperti ini? Soalnya kalau dilihat dari kaca pintunya itu tuh harusnya jam operasional itu udah mulai. Lurus lagi ada area gym di mana tempatnya itu juga lumayan luas dan alatnya itu juga banyak banget. Cuman emang pagi ini aku kesini nggak ada yang nge-gym sama sekali, mungkin karena ini weekday. Soalnya kemarin tuh aku lihat pengunjung yang datang ke sini mayoritas orang pekerja, jadi mungkin mereka udah nggak punya waktu untuk olahraga di pagi hari kali ya. Nah, di sini juga ada kaca besar yang biasanya kalau misalkan untuk olahraga, misalkan kalian mau yoga atau misalkan mau yang pakai matras, terus ada gym ball, dan seperti yang tadi aku bilang, alat-alat di sini tuh juga lumayan banyak dan lengkap sih sebenarnya. Lanjut lagi ke area kolam renang. Nah, sayangnya ini menurut aku ya, jadi kolam renang di sini tuh kurang kids friendly. Malah menurut aku kayak nggak kids friendly karena kolamnya tuh cuma ada satu dan kedalamannya itu 1,4 meter, plus airnya air dingin. Ini airnya tuh berasa dingin meskipun cuaca Solo tuh lagi panas-panasnya. Di bagian ujung kita juga bisa menemukan banyak, ya nggak banyak sih, ada beberapa tempat untuk duduk-duduk. Terus kalian juga bisa pesan beberapa jenis makanan atau minuman yang ditawarkan di sini. Cuman ini emang lagi nggak ada yang jaga karena ya area ini tuh emang mungkin kalau pagi emang sepi sih. Sekarang kita akan lihat ke area bilasnya. Jadi untuk ruang wanita itu turun di bagian kanan, ada satu toilet dan juga ada satu ruang bilas. Area pool di sini tuh memang jatuhnya semi outdoor ya. Jadi karena memang dia tuh juga masih terbuka, tapi bagian atapnya itu nggak akan kena sinar matahari langsung. Jadi mau kita berenang siang-siang pun sebenarnya nggak akan jadi gosong juga. Nah, di sisi satunya ada beberapa tempat duduk juga yang bisa dipakai untuk santai-santai. Ini keseluruhan area pool yang bisa kita lihat di hotel ini. Sekian sharing pengalaman menginap di The Royal Surakarta Heritage versi langganan jalan. Ikutin terus keseruan jalan-jalan kita berikutnya ataupun staycation berikutnya. Bye-bye!